Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang mendapatkan ketenangan itu selain dijelaskan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, dikuatkan kembali dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah. Apa yang mereka lakukan agar mereka mendapatkan ketenangan? Yatluna kitabahu, yatluna kitaballah, wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyyatumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarallahu fiman inda. Apa yang mereka lakukan di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala itu? Mereka berzikir, mereka membaca Al-Quran, mereka mentadaburi Al-Quran, mereka mengajarkan Al-Quran. Maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada mereka ketenangan di hati-hati mereka. Allah kucurkan rahmat untuk mereka, dan para malaikat berkumpul bersama mereka, dan Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan mereka di hadapan para malaikat yang mulia. Itulah ganjaran yang Allah berikan kepada mereka yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam surat At-Taubah ayat 26, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulih wa 'alal mu'minin wa anzala junudan lam tarawha wa 'adzabal ladzina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin." Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya. Ketenangan kepada Rasulnya. Kemudian kepada orang-orang yang beriman. Lagi-lagi disebutkan orang yang beriman. Dia panik, dia khawatir dengan peperangan. Dia khawatir dengan urusannya yang di dunia. Padahal diingatkan pula oleh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Dia tenang hatinya. Dia nggak gelisah. Karena ketaatannya kepada Allah meninggalkan dosa yang besar ataupun yang kecil. Dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan bahwa dalam zuhudnya, aku tahu rezekiku tidak diambil oleh orang. Oleh sebab itu hatiku menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati kita menjadi tenang. Melakukan amal saleh, menjauhkan dosa, menjauhkan menzalimi orang lain, ya, berkhianat, tidak amanah, ini yang membuat kita gelisah. Tapi kalau dia taat, meninggalkan dosa, akan dijaga oleh Allah. Allah berikan ketenangan dalam hidupnya. Bahagia dia. Mendapatkan istri yang saleha, suami yang saleh. Kemudian juga agar apa dia berkeluarga, dia mendapatkan sakinah, ketenangan di hati-hati mereka. Mawaddah, kecintaan kepada istrinya, kecintaan kepada suaminya. Warahmah, Allah berikan rahmat, kasih sayangnya, anak kepada orang tua kepada anak, suami kepada istri, istri kepada suami. Walaupun usianya sudah di atas 60, tapi dia tetap mendapatkan rahmat Allah. Dia sangat sayang kepada pasangannya. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua yang disampaikan dalam zuhudnya Al-Imam Hasan Al-Basri, aku tahu amal ibadahku tidak dikerjakan oleh orang lain. Oleh sebab itu aku sibuk mengerjakannya. Makanya kita dalam hidup itu sibuk dengan amal soleh, sibuk dengan ibadah. Karena apa? Kita tidak ada yang melakukan amal soleh untuk diri kita, nggak ada. Orang melakukan amal solehnya sendiri. Dia akan kembali kepada mereka yang melakukannya. Maka oleh sebab itulah kita sibuk mengerjakannya dengan beramal soleh. Dari usia saat kita udah baligh, kita melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya, beribadah kepada Allah, terus istighfar, terus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya umur gak ada yang tahu.
Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Pasti merasakan sakitnya sakaratul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah uji dengan kebaikan. Allah uji dengan keburukan. Semua akan kembali kepada Allah. Kullu man 'alaiha fan. Semua akan fana. Semua akan hancur. Yang kekal, yang abadi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saat orang wafat itu yang mengikuti itu 3 hal. Yang pertama adalah hartanya, keluarganya, kemudian amalnya. Justru yang 2 ini akan kembali, hartanya. Amalnya justru yang bertahan. Harta dan keluarganya meninggalkan dia. Yang bertahan ada amalnya. Maka sibuklah kita dengan amal soleh. Sibuklah kita dengan ibadah. Jauhkanlah diri kita dari maksiat dan dosa. Dan yang terakhir, aku tahu Allah maha melihatku. Oleh sebab itu aku malu saat beliau melihatku. Allah subhanahu wa ta'ala melihatku. Aku dalam keadaan maksiat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ketenangan dalam hidup kita. Allah terima amal ibadah kita. Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.